Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya saudara sekalian ada dalam kabar yang baik, dalam sukacita yang besar, sebab ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, berbahasa Indonesia berkata, macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan naman. Artinya, setiap orang akan selalu dikenang, sekalipun orang itu sudah mati. Oleh karena itu, keteladanan di masa hidup seseorang itu sangat diperlukan. Keteladanan dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, teladan itu berarti sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh, terutama mengenai sifat, perbuatan, dan kelakuan. Dalam hal ini, Alkitab mencatat tentang banyak tokoh yang layak untuk dijadikan sebagai teladan yang baik. Salah satunya adalah sang janda istri salah satu nabi, teman sejawat Elisa. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk belajar dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Alkitab berkata seperti ini. Firman Tuhan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan, saudaraku, Alkitab memberikan teladan yang baik bagi kita. Di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, paling tidak ada 3 teladan yang bisa kita ambil dari kehidupan sang janda nabi itu. Teladan yang pertama adalah si janda nabi itu memiliki kerendahan hati. Ayat 1 sampai yang ketiga dari 2 Raja-Raja 4 berkata seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau sudah tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang
sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari para segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Teladan yang pertama yang dimiliki, yang dapat kita ambil dari janda Nabi ini adalah janda itu memiliki kerendahan hati. Saudara, kita perlu ketahui bahwa peristiwa ini, kisah ini sebuah sejarah fakta nyata yang terjadi sekitar 900 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu zaman pelayanan Nabi Elisa, salah satu Nabi Israel, yaitu murid sekaligus pengganti Nabi Elisa yang diangkat oleh Tuhan ke surga. Saudara bisa baca itu di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Pada zaman itu, ketika Elisa menggantikan Elia menjadi Nabi Israel, kemudian suatu hari datanglah seorang janda mendiang dari salah satu nabi yang lainnya pada Elisa, seperti yang kita baca tadi. Kemudian mengadukan perihal kesulitan hidupnya. Si janda ini sedang kesulitan, sedang dalam terlilit hutang, sehingga apa yang terjadi? Janda itu bercerita, menyampaikan halnya kepada Nabi, bahwa karena hutangnya yang begitu banyak, dia tidak sanggup untuk membayarnya. Maka anak-anaknya akan diambil sebagai penebus hutangnya. Tetapi ketika dia beritahukan itu kepada Elisa, kemudian Elisa melihat janda ini, dia merasa kasihan dan iba. Kemudian Elisa berkata, memberitahu kepada janda ini untuk pergi pulang. Pergilah, cari bejana-bejana, dan kemudian masuk ke dalam rumah. Minyak dalam buli-buli, yang hanya dalam buli-buli itu artinya botol, yang tinggal satu botol kecil saja, parfum itu, minyak parfum itu yang tinggal satu botol itu, kemudian disuruh tuangkan. Hal yang luar biasa, janda ini istri Nabi yang kemungkinan besar suaminya itu usianya lebih banyak dari Elisa, demikian juga istri Nabi ini. Tetapi ketika itu dia dengan rendah hati datang kepada Elisa. Dan ketika Elisa memberikan jawaban, Elisa memberikan jalan keluar, Elisa memberi advice kepada janda ini. Janda ini menerima dengan kerendahan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki kerendahan hati. Sebagaimana Tuhan Yesus juga memiliki kerendahan hati. Dia adalah Allah yang sejati, Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Dia mau mengosongkan dirinya, dan bahkan dia mau dihina oleh karena dosa kita. Tuhan saja yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha besar, mau merendahkan diri, mengosongkan dirinya, bahkan apalagi kita sebagai umat ketebusannya. Selalu Mazmur 22 ayat 27 bagian A berkata seperti ini, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Artinya orang yang memiliki kerendahan hati tidak akan pernah kekurangan. Itu kata Alkitab, itu kata janji Tuhan. Oleh sebab itu mari sekali lagi kita meneladani janda Nabi ini. Sekalipun dia janda dari seorang Nabi, tetapi dia mau merendahkan dirinya, sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun dia Allah yang maha besar, yang turun dari surga menjelma menjadi manusia, mau mengosongkan dirinya.
Itu yang pertama. Kedua adalah janda itu memiliki iman yang konkret. Sebagaimana dikatakan di dalam, kita kembali ke kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang keempat dan yang kelima. Ayat yang keempat dan kelima dari kitab 2 Raja-Raja 4 berkata begini, kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, dan tuanglah minyak itu ke dalam bejana, segala bejana mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saudaraku, hal yang menarik dari kisah ini adalah ketika janda Nabi itu mendengarkan dengan seksama terhadap perkataan yang disampaikan oleh Elisa. Sekalipun sekali lagi kita tahu Elisa kemungkinan besar lebih muda usianya dari mendiang suaminya, Nabi rekan sejawat Elisa itu. Tetapi saudara, janda ini ketika Elisa berbicara, dia mendengarkan dengan seksama setiap perkataan Elisa, dan apa yang dikatakan Elisa, perkataan Elisa itu menimbulkan iman, kepercayaan di dalam hati si janda itu. Mari bandingkan dengan surat Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Alkitab berkata seperti ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dari pendengaran akan firman Kristus. Saudaraku, ketika ia mendengar perkataan Nabi, kemudian timbullah imannya, dan oleh imannya itu dia kemudian digerakkan untuk segera pulang. Tanpa ragu-ragu, janda itu kemudian mendatangi rumah para tetangganya untuk meminta bejana-bejana kosong. Kemudian dia masuk ke rumah bersama dengan anak-anaknya. Dia lakukan seperti apa yang dikatakan oleh Elisa. Sudah tahu? Hasilnya luar biasa. Minyak itu menjadi berlimpah, seperti yang dikatakan di ayat yang ke-6. Minyak itu menjadi, ketika dituang, menjadi berlimpah-limpah. Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Timur, namanya Bondowoso. Kami tinggal di sebuah desa, yang di desa itu dekat dengan perkebunan kopi rakyat. Ada hal yang menarik dan terkenang sampai hari ini. Setiap tahun, setiap kali musim panen buah kopi, karena daerah perkebunan kopi rakyat, itu selalu ada pasar tumpah, pasar dadakan, yang setiap hari itu kemudian ada orang jualan. Nah, setiap kali ada panen kopi, kemudian ada pasar tumpah, ada satu yang sering kali kami tunggu-tunggu sebagai anak-anak waktu itu, yaitu tukang jamu, tukang obat. Biasanya mereka, orang jual jamu itu disertai dengan akrobat yang dia bawa. Nah, satu kali mereka berakrobat dengan naik sepeda roda 1. Sebelum dia naik, si tukang jamu ini bertanya, "Saudara percaya saya bisa naik sepeda ini walaupun hanya 1?" "Bisa." Kemudian naiklah. Setelah naik, kemudian berhenti, ditanya lagi, "Saudara percaya bahwa saya bisa sambil memanggul seseorang bisa naik sepeda ini?" Kemudian mereka, para penonton termasuk saya waktu itu, menjawab, "Bisa." Tetapi ketika saudara, si tukang jamu ini yang berakrobat ini memberi tantangan, "Ayo kalau begitu siapa yang mau, siapa yang berani, saya panggul sambil naik sepeda roda 1." Tidak ada yang berani.
hanya ada satu orang yang berani dipanggil, temannya sendiri yang sudah mengenalnya. Saya pelajaran bagi kita. Mungkin sudah banyak orang Kristen, dan saya sangat yakin sudah banyak orang Kristen yang sangat hafal. Kalau ditanya tentang iman, kemudian pasti orang akan menjawab tentang Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin sudah banyak orang yang hafal itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dari ayat yang kita hafalkan itu kita memiliki iman yang konkret seperti janda ini, yang mau mempraktekkan apa yang sudah didengar? Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara, seperti janda itu, janda Nabi itu, ketika dia mendengar perkataan Elisa, yang mungkin secara pikiran waras, nonsens, minyak hanya tinggal satu botol, satu puli-puli, mana bisa. Tetapi itu tidak dilakukannya, tapi dia melakukan seperti yang dikatakan oleh Elisa. Imannya konkret. Bagaimana dengan kita? Adakah iman kita juga konkret seperti itu? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, teladan yang ketiga dari janda ini adalah si janda Nabi ini memiliki penguasaan diri. Mari kita kembali ke kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Alkitab berkata seperti ini, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah lagi bejana. Tetapi jawab anaknya itu kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Aku kasih Tuhan, mungkin sebagian besar orang akan bertanya-tanya serta menjadi heran, kok bisa, kok ada istri Nabi, janda dari Nabi mengalami kekurangan, bahkan sangat tragis, hidupnya dililit oleh hutang. Mungkin itu menjadi tanda tanya bagi kita. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, sikap yang baik dari janda Nabi ini justru memberikan pelajaran yang sangat hebat bagi kita. Yaitu janda Nabi ini ketika mengalami kekurangan, bahkan dililit utang, mengalami kesulitan hidup, janda Nabi itu tidak berputus asa, namun justru mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Janda itu, pelajaran yang kedua, janda itu, jadi sekalipun dililit utang, dia tidak berputus asa. Kemudian juga janda itu tidak serakah. Mari kita melihat ketika dia masuk ke dalam rumah dan dia mulai menuang minyak di dalam puli-puli itu. Minyak itu berlimpah-limpah. Alkitab mengisahkan bahkan sampai bejana itu habis, barulah berhenti. Janda ini tidak menjadi serakah, saudara, ketika minyak masih terus mengalir. Tetapi ketika sudah berhenti, dia juga sudah berdiam. Artinya dia juga tidak
aji mumpung. Lebih dari itu lagi saya, hal yang baik kita lihat, ketika minyak sudah berhenti karena bejana-bejana habis, tidak lagi menampung, janda ini tidak menjadi marah kepada anak-anaknya karena merasa kurang banyak bejana yang dipersiapkan, kurang banyak bejana yang dikumpulkan. Janda ini tidak menjadi marah dan tidak menyalahkan anaknya, bahkan juga tidak menyalahkan orang lain. Kenapa tetanggaku tidak memiliki bejana-bejana lagi? Tidak, tetapi dia terima. Dia memiliki penguasaan diri yang hebat. Nah, ada pujian yang senang saya mendengar, apalagi ketika itu yang menyanyikan itu Bapak Menteri Kesehatan kita, Bapak Dr. Terawan, pernah nyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tetapi seringkali pujian ini, saudaraku, seringkali menggelitik hati saya. Kadang saya bertanya-tanya, kita menyanyikan itu, hidup ini adalah kesempatan. Pertanyaannya adalah, kesempatan untuk apakah? Kesempatan yang aji mumpung, atau kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun? Mari kembali kepada kehidupan kita. Jika kita perhatikan di sekitar kita, hari-hari ini banyak hal yang tidak menyenangkan sedang terjadi, sehingga menimbulkan kesulitan bagi banyak orang, termasuk juga orang-orang Kristen. Tidak terkecuali itu, pandemi. Oleh karena pandemi COVID-19, banyak kesulitan terjadi, dan itu tidak hanya melanda orang lain, tetapi juga termasuk orang-orang Kristen terdampak oleh adanya pandemi COVID-19. Dan kita perhatikan, tidak sedikit orang yang kemudian mengambil jalannya masing-masing untuk mengatasi kesulitan itu. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, umat ketebusan Allah, mari kita belajar, kita menguasai diri kita, sehingga kita tidak terhanyut oleh keadaan, sehingga kita mungkin akan menyalahkan orang lain. Penguasaan diri itu penting. Oleh sebab itu, sekali lagi, mari miliki penguasaan diri seperti janda Nabi itu. Akhirnya, saudaraku, kita melihat banyak orang berusaha untuk meneladani atau meniru tokoh yang diidolakan, sekalipun mungkin tokoh tersebut tidak layak untuk diteladani. Tetapi ada 3 teladan yang dapat kita ambil dari sikap sang janda Nabi ini saat menghadapi kesulitan, yakni janda Nabi itu memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati diperlukan dalam kehidupan setiap orang. Kemudian janda Nabi itu memiliki iman yang konkret. Artinya iman yang bukan hanya sekedar di bibir, tapi iman yang mau melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, janda Nabi itu memiliki penguasaan diri. Haleluya. Diberkatilah setiap kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.